Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Physical and Mathematical Modeling of a Wave Energy Converter Equipped with Negative Spring Mechanism for Fase Control yang diketuai oleh Made Agus Andi Gunawan, yang beranggota saya sendiri Wahyu Arinda NIM 1183-2047 dan anggota lain seperti Made Agus Andi Gunawan dengan NIM 1183-20008. Yang selanjutnya yaitu Noli Konvensi Agatia Ambarita dengan NIM 1183-2011. Selanjutnya Timothy Ernest Arwan dengan NIM 1183-2029. Dan yang terakhir yaitu Robianto dengan NIM 1183-2048. Selanjutnya outline dari kelompok kami yang terdiri dari pendahuluan, metodologi, eksperimental, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan yang akan dipaparkan dari anggota kami satu persatu. Kenapa sih paper ini atau jurnal ini dibuat gitu? Kenapa? Nah, yang pertama, di sini ada konversi energi yang dari awalnya itu wave energy atau gelombang laut energi gitu ya. Itu akan dikonversikan menjadi energi listrik. Nah, itu ada alat berupa pelampung dan lengan yang sudah diatur oleh produsen atau pembuatnya gitu lah. Nah, di sini ternyata muncul nih masalah sebelumnya nih, pada saat ini pengembangannya itu muncul masalah nih, adanya energi yang hilang nih, adanya friction loss, generator loss, Lorentz tension loss, friction loss, viscous loss. Jadi energi yang seharusnya bisa kita manfaatkan semua itu ada hilang, ada terbuang gitu. Jadi harus dibuat instrumen di mana agar meredam energi yang hilang tersebut gitu. Maka digunakanlah prinsip dari gaya pemulih pegas atau negative spring gitu ya. Jadi nantinya negative spring ini akan meredam energi yang memang tidak diperlukan untuk konversi energi menjadi energi listrik tersebut. Jadi energi reaktif yang kecil gitu kan, misalkan gelombangnya cuma gelombang berapa senti gitu kan, tidak berpengaruh besar terhadap energinya itu, maka itu bisa dihilangkan dengan adanya gaya negatif atau gaya pemulih dari pegas. Ini kita pengen gaya yang efisien atau energi yang efisien gitu, biar nggak ada yang nggak kebuang dan nggak mubazir gitu. Nah, dari sini kita jurnal tersebut dilatar belakangi dari model ini, ketidak efisienan konversi energi pada saat ini di alat-alat tersebut. Nah, ini alat tersebut yang digambarkan pada sistem tadi contohnya. Nah, ini adalah alat di mana di sini ada pelampung, ada float part di mana lengan, kemudian di sini PTO silinder. PTO ini adalah power take off silinder. Jadi untuk memberikan atau mengkonversi atau monitoring data-data berapa sih power atau energi yang bisa dihasilkan dari si pelampung ini. Kemudian ada stationary platform. Di sini ada station untuk menyimpan atau mengkonversi energi tersebut. Jadi ini adalah penampang atau gambar sebelum diberikan negatif spring atau spring negatif gitu sebelum itu. Jadi sebelum itu di sini setelah pada penelitian ini maka diperlukannya negatif spring yang diberikan di sini ya, nantinya diberikan di sini untuk meredam energi yang tidak terpakai atau loss energy tadi, friction loss itu tadi. Ini adalah gelombang laut, nanti akan diinterpretasikan dalam simulasi matematika atau matematikal numerik ya, numerik. Nah, ini adalah contoh penerapan dari alat tersebut. Nah, ini adalah mekanisme konfigurasi sistem. Nah, ini ada wave mean wave level ya, MWL, kemudian ada PTO, power take off,
Di sini ada sejenis apa ya? Ada load cell. Load cell itu nanti akan mengetahui berapa sih torsi yang dihasilkan dari si pelampung tersebut. Kemudian ada laser, input actuator di sini. Kemudian di sini ada accelerator untuk mengetahui kecepatan yang dihasilkan oleh si pelampung. Ini ada lengan, nanti itu akan berpengaruh terhadap fasa. Nah, fasa itu apa? Fasa itu adalah nanti di mana besarnya perubahan sudut oleh si gelombang ini terhadap si pelampung ini. Itu nanti akan naik turun gitu kan, naik turun gelombangnya. Maka si pelampung tersebut terhadap lengannya itu akan menghasilkan torsi dan sudut fasa tentunya. Nah, adapun pengaruh-pengaruh lain yang dapat mempengaruhi sudut fasa ini apa aja gitu kan. Yang pertama ada viskos dari airnya, viskos dari cairan fluidanya gitu. Semakin besar viskosnya, maka seharusnya semakin besar fasanya, perubahan sudut fasa. Refleksnya semakin besar gitu lah. Jadi tidak, karena kan di pelampung itu kan nanti kan di mana dimana si nilai apa ya itu ya, yang air itu ya, pokoknya itu massa jenis dari pelampung terhadap massa jenis air itu berbeda, hampir sama itu ya, lebih besar massa jenis air, maka airnya mengapung. Nah, kan tertenggelam sebagian, makanya nanti pada sistem ini nanti akan dihitung juga viskosnya. Nah, ini adalah gambaran sistem dari salah satu perusahaan Wavestar di sini, Wave Energy. Ini ada banyak sekali buoy atau pelampung yang dikonversikan menjadi energi terbarukan ya dari gelombang laut. Sungguh menarik. Nah, ini konfigurasi sistem. Nah, inilah yang sudah diberikan atau diuji dan ditambahkan negative spring nih. Negative spring ini yang ditunjukkan oleh panah. Jadi di sini ada sejenis pegas yang dapat memperkecil energi yang hilang, loss energy. Jadi jika linear, gerak ini kan rotasi gitu ya. Ini rotasi, daya pemulih pada sistem rotasi. Nah, sebelumnya kan mungkin teman-teman udah pelajari ya di sistem pegas itu ada gaya pemulih pada sistem linear. Jadi misalkan benda terus dimampatkan gitu terus dilepaskan, nanti nggak ada gaya pemulih atau ditarik, itu ada gaya pemulih yang besarnya akan minus. Nah, ini itu kan pada sistem linear. Nah, ini ada pada sistem angular atau melingkar gitu ya. Nah, ini sudut fasa itu di mana? Sudut fasa ini nih. Perubahan dari si gelombang, pengaruh gelombang terhadap si pelampungnya itu akan menghasilkan sudut fasa. Nah, itu di sistem atau di jurnal ini itu yang akan kita kontrol gitu. Negative spring mechanism for fasa control, untuk mengontrol fasa. Jadi kita punya mekanisme pegas negatif, itu akan mempengaruhi si fasa. Nah, ini adalah gambaran contoh pengujian. Ini diuji pada lab laboratorium teknik sipil di Norwegian Institute of Science and Technology. Ini adalah konstanta atau nilai-nilai dari konfigurasi sistem yang sudah telah dibuat. Jadi panjang lengannya itu, ada berat dari si pelampung, ada di diameter dari pelampung, ada panjang dari pegas, ada kekakuannya itu. Ini sudah tereksperimental setup ya. Kemudian di sini ada model matematis. Jadi pada intinya ini pada pegas tersebut nanti ada pengaruh dari gaya pemulih, gaya pegasnya itu, dan ada konstanta pegas. Jadi semakin kaku pegasnya itu, ini sangat berpengaruh banget sih. Kekauan pegas terhadap sudut fasa itu. Jadi semakin kaku nilai kekauan pegasnya itu, nah, maka semakin kecil nantinya perubahan atau rata-rataan gelombangnya itu nanti akan semakin kecil. Jika konstanta semakin kaku ya, pegasnya itu semakin kaku, maka sudut fasanya itu semakin kecil sih seharusnya perubahannya gitu. Ini persamaan gerak, ada inersia terhadap fasa. Ini ada tau excitation, torsi radiasi, torsi drag atau tahanan, torsi friction, torsi balancing, torsi gravitasi,
Nah ini dan lain-lain. Nah ini adalah komponen-komponen yang ada hubungannya terhadap fasa, terhadap kontrol torsi tadi. Torsi itu akan berpengaruh ke fasanya gitu ya. Jadi ini persamaan yang dibuat pada jurnal ini. Jadi untuk dapat mendapatkan perubahan atau pengaturan kontrol oleh mekanisme tegas negatif ini, kita perlu ada yang namanya simulasi. Ini kita menggunakan simulasi tampilan UI Skylab. Di sini kita menggunakan Skylab. Kemudian di sini ada variabel browser. Di sini ada variabel yang kita sudah input. Kemudian ini adalah program sudah kita buat. Di sini program tadi ini adalah variabel konstanta atau nilai-nilai konfigurasi sistem tadi. Experimental setup mulai dari si panjang dari lengannya, ada dari besar ininya, massa dari pelampung, itu semua kita masukkan ke dalam program Skylab dengan membuat variabel dengan nilai. Kemudian di sini ada nilai, ada program atau coding konstanta pegas. Kemudian di sini ada persamaan untuk mengkonversikan menjadi time domain. Jadi domain waktu kita merubah ke domain waktu gitu. Jadi pada Skylab ini ada fitur di mana itu kita sudah fungsi ya time domain, CSIM, simulation time response of linear system kita gunakan nih untuk melihat pengaruh dari simulasinya itu seperti apa. Dari persamaan pegas ini kita konversi menjadi time domain. Jadi impedance, tahanan, kemudian wave periode, pengaruh dari periode gelombang terhadap impedansinya. Nah ini adalah simulasi yang dihasilkan. Ini adalah fasa angle, sudut fasa, kemudian ada excitation torsi. Jadi ada dua hubungan nih antara excitation torsi terhadap fasa angle, sudut fasa. Jadi sudut fasa ini nanti ketika gelombangnya naik, maka si fasa kontrolnya bahkan naik juga. Kemudian bisa turun juga. Nah, ini ada wave periode. Nah ini hasil simulasi dari model tahanan, scale model yang sudah kita buat. Cuman hasilnya agak sedikit berbeda. Kenapa? Mungkin yang pertama ada pengaruh dari program yang kita buat mungkin belum sempurna, belum bisa kita ujikan secara eksperimental seperti hasil dari jurnal ini perbandingannya. Cuman dari segi ini sudah mendekati. Ini adalah hasil dari excitation torsi yang dihasilkan dari ketika gelombang tersebut pengaruh terhadap hubungan si fasa. Ini dia adalah relatif fasa, relatif magnitude, ada tinggi relatif dari gelombang terhadap fasa relatif terhadap fasa. Jadi ini sebenarnya sedikit atau tidak jauh beda terhadap gelombang ya. Magnitude gelombang terhadap sudut fasa ini itu akan saling berhubungan. Jika sudut fasa itu besar, maka secara tidak langsung magnitude dari atau tinggi dari gelombang itu sama. Semakin tinggi gelombang, semakin besar sudut fasa. Semakin kecil magnitude-nya dari gelombang tersebut, maka semakin kecil juga sudut fasanya gitu. Maka dari ada gelombang kecil, pergeseran gelombang kecil itu, maka itu perlu dihilangkan untuk mengefisiensikan energi. Nah itu menggunakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang didapat pada kelompok kami, yaitu dinamika konverter energi gelombang Pising bisa dipelajari dalam dua hal. Pertama dalam uji laboratorium, dan yang kedua ialah simulasi numerik. Nah, pada uji laboratorium dan simulasi numerik ini terdapat keistimewaan atau keunggulannya masing-masing. Di antaranya, pada model laboratorium itu dilengkapi dengan mekanisme pegas yang baru, sehingga bisa meningkatkan sifat respons sistem yang lebih bagus lagi. Kemudian, pada sebuah simulasi numerik atau sebuah model matematika,
yang sederhana kemudian dikembangkan sehingga terbukti mampu menangkap efek dinamis yang mendominasi. Jadi bisa kita cermati di sini pada uji laboratorium maupun simulasi numerik ini mempunyai keunggulannya masing-masing. Selanjutnya, model laboratorium dari mekanisme pegas negatif dengan jelas menunjukkan potensi solusi seperti itu dalam membuat pengubah energi gelombang lebih efisien lagi, sehingga implementasi praktis dalam skala penuh akan menunjukkan peningkatan nyata kinerja yang mungkin akan dicapai.